Di sesi bedah mendalam kita. Halo, Kali ini kita punya materi yang menarik banget nih dari Profesor H.K. Suhaimi, SPOG, FER, dikurasi oleh Mersiana. iya, Kita mau gali satu tulisan beliau yang pakai kearifan lokal Minangkabau em, buat ngebahas sifat manusia yang kayaknya ada di mana-mana ya, iri dan dengki. betul sekali. Spesifiknya, kita akan fokus ke satu pepatah Minang yang cukup tajam ya. Atau tuh pepatahnya. Bunyinya, ndak lalu dangdang diaye, didarek, ditajak jua. Wah, kedengarannya unik. Iya, sederhana tapi lapisannya itu wah dalam banget. Menyentuh inti salah satu emosi manusia yang paling bisa dibilang merusak. Oke, oke. Misi kita berarti hari ini bongkar pepatah itu ya. Dan lihat gimana hikmahnya bisa jadi cermin buat kita semua. Sip, mari kita langsung telusuri maknanya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Ndak lalu dandang di ae, didare, ditajak juo. Artinya apa sih secara harfiah? Jadi secara harfiah itu artinya nggak bisa dandang. Dandang itu kayak periuk nasi besar gitu ya. Oh, oke. Buat masak nasi banyak gitu? Iya betul. Nggak bisa dandang menyeberangi air. Air di sini maksudnya sungai gitu. Pas di darat malah ditusuk juga. Ditusuk? Kok gitu? Nah itu dia. Ini langsung ngasih gambaran visual yang kuat banget kan. Bayangin aja periuk besar, mungkin karena berat atau arusnya deras, gagal nyebrang sungai. Iya, iya. Tapi bukannya dibiarin atau dibantu, malah dirusak. Ditusuk pas udah di daratan. Aneh kan? Aneh dan kejam ya kesalnya. Jadi, apa maksud dibaliknya? Tepat, metafora ini langsung nunjuk ke inti masalah. Sifat iri hati dan dengki yang destruktif. Destruktif gimana tuh? Gini, ketika seseorang merasa nggak mampu bersaing secara sehat, nggak bisa menyeberangkan dandangnya melintasi tantangan, atau mungkin nggak terima lihat pencapaian orang lain, nah muncul dorongan gelap buat cari cara lain yang nggak fair, curang gitu. Jadi, nusuk dandang di darat itu simbolnya ya? Betul, itu simbol dari tindakan sabotase, bisa jadi menjatuhkan nama baik, nyebarin fitnah, atau ngerusak reputasi. Pokoknya tindakan yang dilakukan bukan karena persaingan sehat, tapi murni karena, yaitu tadi, dengki. Dan yang bikin tulisan Profesor Suhaimi ini kayaknya lebih ngena gitu karena ini bukan cuma teori ya. Beliau ngalamin sendiri. Justru itu poin pentingnya. Ini bukan sekedar analisis pepatah kuno. Beliau merasakan langsung gimana pahitnya jadi target kedengkian. Ini ngasih dimensi personal yang kuat banget. Wah, boleh diceritain sedikit pengalamannya gimana? Beliau cerita, ini kejadian waktu masih kuliah kedokteran. Nah, kita tahu kan lingkungan akademis itu kadang kompetitif banget. Iya pasti, apalagi kedokteran. Nah, beliau ngerasain ada sikap yang kurang enak gitu dari beberapa teman sejawatnya. Bukan musuhan terang-terangan sih, tapi kayak ada rasa nggak suka yang tersembunyi kalau beliau atau mahasiswa lain dapat prestasi. Prestasi yang dimaksud di sini apa? Menang lomba gitu atau gimana? Nggak selalu yang besar-besar loh. Justru ini yang menarik. Seringkali pemicunya hal-hal yang dari luar kelihatannya sepele. Contohnya? Iya, mungkin nilai ujiannya sedikit lebih bagus, atau dapat pujian dosen karena jawabannya pas, atau sekedar aktif pas diskusi kelas. Hal-hal kecil kayak gitu aja ternyata cukup buat memicu reaksi negatif dari sebagian orang. Terus gimana reaksi negatifnya itu? Tadi kan dibilang bukan musuhan terang-terangan. Bentuknya bisa halus, tapi ya tetap aja nyakitin. Mulai dari bisik-bisik di belakang, nyindir halus, atau mungkin dikucilkan secara sosial. Oh gitu ya? Iya, atau nyebar gosip yang gak jelas sumbernya. Bahkan tuduhan-tuduhan kecil yang gak ada dasarnya. Pokoknya suasana pertemanan yang harusnya saling dukung, malah jadi kayak medan persaingan yang gak sehat. Penuh curiga gitu. Terus Profesor Suhaimi sendiri gimana reaksinya pas ngalamin itu? Beliau maku awalnya tuh bingung banget. Gak ngerti gitu. Wajar sih ya? Iya, muncul pertanyaan di kepalanya, kenapa ya mereka gitu? Salah saya apa? Kan saya berhasil juga nggak ngambil apa-apa dari mereka. Perasaan bingung dan kok tega sih? Ini persis kayak absurditas di pepatah tadi. Maksudnya? Ya itu, dandangnya udah gagal nyebrang, kok masih ditusuk juga di darat? Kan nggak logis. Ini nunjukin betapa irasional dan nggak adilnya tindakan yang didorong rasa iri itu. Ya bener juga ya. Pengalaman pribadi ini terus akhirnya membawa beliau ke refleksi yang lebih luas gitu.
Betul banget. Beliau jadi sadar apa yang dialaminya itu bukan sekedar gesekan antar mahasiswa biasa, tapi ini contoh kecil dari fenomena yang lebih gede, yang beliau sebut sebagai penyakit hati. Penyakit hati, dalam ya istilahnya. Iya, penyakit sosial dan spiritual yang ternyata udah ada lama banget dalam sejarah manusia dan terus-menerus merusak hubungan dan komunitas. Untuk nguatin argumen soal penyakit hati ini, beliau narik contoh lain juga ya. Iya, beliau kasih 2 contoh klasik yang, wah, kuat banget. Pertama, kisah iblis yang nolak sujud ke Nabi Adam. Oh iya, yang di Al-Quran itu ya. Betul, akar penolakannya itu kan sering ditafsirkan karena sombong dan, nah ini dia iri. Iblis merasa dirinya dari api lebih hebat dari Adam yang dari tanah liat. Jadi dia nggak rela lihat makhluk baru ini dapat kehormatan dari Tuhan. Jadi ada unsur irinya di situ ya. Terus contoh kedua, Contoh kedua juga nggak kalah fundamental, kisah Qabil dan Habil, putra-putra Nabi Adam. iya, tragedi pembunuhan pertama itu kan ya. Persis, itu pemicunya apa coba? Rasa iri Qabil karena kurban Habil diterima Allah, sedangkan kurbannya dia enggak. Ketidakmampuan nerima nikmat yang dikasih Allah ke saudaranya sendiri, itu yang dorong Qabil ngelakuin tindakan fatal itu. Jadi 2 contoh ini, iblis dan Qabil, dipakai buat nunjukin kalau iri dengki itu bukan masalah sepele ya. Sama sekali bukan. Malah bisa jadi akar dari pembangkangan terhadap Tuhan dan kejahatan paling keji antar manusia. Pola destruktifnya ini, sayangnya, terus berulang sepanjang sejarah. Terus penulis juga secara eksplisit menghubungkannya sama ajaran agama, khususnya Islam ya, Iya. buat ngasih perspektif spiritual soal bahayanya sifat ini. Tepat sekali. Beliau mengutip surat Al-Falaq, ayat terakhirnya, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Artinya apa tuh? Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Perintah buat berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki, ini kan secara nggak langsung ngasih tahu kita kalau, kedengkian itu nyata adanya, Oke, berpotensi bahaya, dan kita harus waspada secara spiritual. selain Al-Quran, ada juga dari hadis Nabi Muhammad SAW kan ya? Iya, penulis ngingetin kita sama satu hadis yang terkenal banget, yang ngasih analogi tajam soal dampak dengki. Gimana tuh analoginya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, intinya dengki itu bisa memakan atau menghanguskan pahala amal kebaikan kita. Persis kayak api yang ngelahap kayu bakar sampai habis nggak bersisa. Waduh, serem juga ya analoginya. Kayu bakar dimakan api, habis total. Iya, ini nekenin banget betapa serius konsekuensi dengki. Nggak cuma ngerusak hubungan di dunia antar manusia gitu. Hablum minan nas ya? Nah, itu dia. Tapi juga bisa ngancurin tabungan amal kita buat akhirat. Hubungan sama Allah, habluminallahnya. Jadi kalau dipikir-pikir analogi api dan kayu bakar itu benar-benar ngasih gambaran ya betapa destruktifnya. Tadinya mungkin kita anggap iri itu cuma perasaan gak nyaman di hati aja gitu. Ternyata dampaknya bisa sampai ngehapus kebaikan yang udah susah payah kita lakuin. Nah, kesadaran akan dampak sosial dan spiritual inilah yang akhirnya bawa penulis ke kesimpulan utamanya. Apa tuh kesimpulannya? Bahwa hati kita ini perlu dirawat. Perlu dijaga, dibersihin secara rutin dari noda iri dan dengki ini. Karena ujung-ujungnya sifat ini tuh nggak ngasih manfaat apa-apa, rugi doang. Kerugian spesifiknya apa aja yang beliau garis bawahi? Ada beberapa yang paling kelihatan ya rusaknya hubungan sosial, teman bisa retak, keluarga pecah, lingkungan kerja jadi nggak nyaman, jadi toksik. Iya. Dalam konteks agama, ini artinya pecah ukhuwah, rusaknya persaudaraan. Dan yang paling dasar, kedengkian itu sendiri kan kayak bentuk protes terselubung ya ke Tuhan. Protes gimana maksudnya? Ya kayak nggak terima sama ketetapan dan pembagian rezeki dari Tuhan. Nah ini kan berpotensi ngundang ketidaksenangannya. Oke, jadi ini penyakit hati. Terus ada obatnya nggak menurut Profesor Suhaimi? Cara nyembuhinnya gitu? Ada. Beliau nyaranin 2 pilar utama nih sebagai penawar racun dengki. Apa aja tuh? Yang pertama itu syukur. Syukur ya. Gimana tuh prakteknya? Ya secara sadar kita mengakui, menghargai, dan merasa cukup sama semua nikmat dan karunia yang udah kita punya. Kalau kita fokus sama berkah yang udah di tangan kita, biasanya keinginan buat ngelirik atau pengen punya milik orang lain secara negatif itu bakal berkurang. Oke, masuk akal. Fokus ke rumput sendiri ya, bukan rumput tetangga. Terus yang kedua? Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas. Ini juga sering dengar.
Maksudnya gimana dalam konteks ini? Ini kemampuan hati buat nerima dengan lapang dada, tanpa rasa berat atau nggak suka pas lihat orang lain dapat kelebihan, sukses, atau nikmat lainnya. Nerima aja gitu ya. Lebih jauh lagi, kalau bisa ikut seneng atau malah doain yang baik buat mereka. Intinya, ikhlas nerima kalau rezeki dan karunia Tuhan itu ya dibagikannya sesuai kehendaknya. Nggak bisa kita atur. Jadi syukur itu fokusnya ke dalam diri kita. Ikhlas itu fokusnya ke cara kita ngerespon suksesnya orang lain. Gitu ya. Tepat. Kayak dua sisi mata uang buat jaga kesehatan hati. Dan ini bukan sikap pasif loh ya. Maksudnya? Ini latihan spiritual yang aktif. Perlu dibiasain, perlu diperjuangin terus-menerus. Nggak otomatis ada. Oke. Nah, dengan pemahaman ini semua, gimana akhirnya penulis memaknai lagi pepatah Minang yang di awal tadi? Hendak lalu dandang di ae, diderek ditajak juo. Nah, setelah lewat perenungan ini, beliau ngelihat pepatah itu dengan pemahaman yang lebih dalam lagi. Mungkin juga ada sedikit ironi di situ. Ironi gimana? Beliau seolah-olah pengen bilang gini, kalau emang si dandang ini bisa orang, bisa usaha apa aja lah ya. Kalau emang dia nggak mampu atau nggak berhasil nyebrang sungai, persaingan secara fair, ya udah, Ya udah, biarin gitu. iya, biarin aja, terima aja kenyataan itu. Nggak usah sampai harus ditusuk atau disabotase pas dia udah di darat. Ada semacam ajakan buat nerima realitas dan nahan diri dari tindakan destruktif yang nggak perlu dan nggak fair itu. Dan ada satu kalimat penutup dari penulis yang kayaknya, wah, kuat banget ya. Jadi kayak puncak renungannya gitu. Betul, kalimat ini penting banget buat kita garis bawahi. Karena siapa yang menajak dandang di darat, dialah yang pertama terluka oleh tajamnya penusukan itu. Tunggu. Gimana maksudnya? Kok malah si penusuk yang pertama terluka, bukannya yang ditusuk? Nah, ini dia intinya. Maksudnya gini, tindakan jahat yang lahir dari dengki, entah itu fitnah, sabotase, atau usaha ngejatuhin lainnya, itu hakikatnya bakal ngelukain si pelaku duluan, bahkan sebelum targetnya ngerasain dampaknya. Luka gimana tuh maksudnya? Luka batin? Bisa jadi luka batin kayak gelisah terus-menerus, hati nggak tenang, rasa bersalah yang dipendem, kebencian yang ngerogotin jiwa. Atau bahkan bisa jadi konsekuensi nyata di kemudian hari. Energi negatif yang dikeluarin buat nusuk orang lain itu kayak racun yang diminum sendiri. Oh, jadi sebelum bisa ngeracunin orang lain, si pendengki udah ngerusak dirinya sendiri dari dalam ya? Betul, itu dia. Lingkaran setan kedengkian itu akhirnya balik lagi nusuk diri sendiri. Pengingat yang kuat banget supaya kita nggak kejebak di permainan ini. Iya, benar juga ya. Persis. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, penelusuran kita dari tulisan Profesor Suhaimi ini, ada beberapa poin kunci buat Anda bawa pulang. Oke, apa aja tuh? Pertama, kita jadi paham makna tajam di balik pepatah Minang, ndak lalu dandang di ai, diderek ditajak jual. Itu cermin perilaku destruktif karena iri hati. Sip. Kedua, kita lihat betapa rusaknya sifat ini. Nggak cuma secara sosial, lewat pengalaman penulis dan contoh sejarah tadi, tapi juga secara spiritual. Dan ketiga, yang paling penting, kita diingetin lagi soal vaksin pencegahnya. Kekuatan syukur atas apa yang kita punya, dan keikhlasan dalam menerima keberhasilan orang lain. Syukur dan ikhlas ya. Iya, intinya sih kedengkian itu racun yang pertama kali diminum sama si pendengki itu sendiri. Pelajaran utamanya, ya fokus aja sama dandang Anda sendiri dengan rasa syukur, jangan sibuk pengen nusuk dandang orang lain. Oke, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat refleksi pribadi Anda di rumah. Silakan. Setelah dengerin pembahasan ini, coba deh luangin waktu bentar buat mikir, di lingkungan Anda pernah nggak Anda lihat atau mungkin ngerasain sendiri fenomena dandang ditajak di dare ini? Pertanyaan bagus. Mungkin di tempat kerja, atau di lingkaran teman, atau bahkan di dinamika keluarga. Dan pertanyaan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya kita bisa secara sadar jaga diri kita biar nggak jadi orang yang megang penajak itu? Nah, Gimana kita ngelatih hati biar nggak gampang kesulut api iri dan milih jalur syukur sama ikhlas aja pas lihat orang lain sukses di sekitar kita? memang nggak gampang, tapi penting banget ya buat kejernihan hati kita sendiri. Betul, ini refleksi penting buat kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak bedah mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.